laksanakan. Kenapa? Karena dulu periode pertama saya memang punya program keamanan. Sudah sering saya ceritakan kenapa saya mencalonkan diri. Karena apa? Saya PNS, kok mau nyalon lurah? Ada yang berkata kok kemaruk teman. Sebenarnya bukan begitu. Sudah sering saya sampaikan. Enggak terimanya saya kampung ini kok acak-acak. Apa nggak ada lagi yang pribumi di sini yang berani melawan acak-acak kampung gitu. Nah itu timbul rasa terpanggilnya saya. Sebenarnya saya di bawah saya itu udah golongan 3B. Jadi kasih. Saya masih 2B. Masih jadi anak buah. Kalau saya berhenti kepala kampung disuruh mereka beli rokok, beli ini. Tadinya senior saya untuk kerugian saya. Kenapa saya sampaikan demikian? Itulah terpanggilnya saya untuk kampung segala bidang ini. Artinya kita semua memiliki kampung ini, baik itu Lampung Baru, Lampung Lama, kita nggak ada beda. Apalagi lahirnya di Lampung ini, segala bidang ini milik kita. Pernah saya contohkan, kalau dusun-dusun di kampung ini semuanya ini segala bidang ini isinya orang pribumi semua. Dusun-dusun yang di 9 dusun ini isinya kebun. Ketika ada orang dari luar, kebun itu sudah siap panen, dipanen, pamit sama kita, tersinggung kan? Tersinggung kan? Apalagi isinya manusia. Tersinggung kan? Walaupun dia itu gak ada kaitan darah, gak ada kaitan saudara, tapi kita satu kampung, kita satu wadah. Kita harus saling membela. Itu maksud saya. Nah kemudian kenapa saya harus jadi kepala kampung pada waktu itu? Karena dengan saya menjadi kepala kampung, saya ada hak membela. Pernah Pak pada waktu itu saya cerita sedikit dan kita jalan sejarah saya berkumpul ini. Saya dijadikan ketua pemuda Karangtaruna pada waktu itu, Pak Kampungnya Pak Suparman. Sering sekali saya itu puluhan HP motor yang saya ambil dari anak kampung Selatan dan lain sebagainya. Alasannya apa? Bapak saya Suparman dan bapaknya ini. Bapak saya Suparman dan bapaknya ini. Akhirnya mentok saya, adanya enggak. Banyak amat bapak kamu Suparman. Nah ini salah satu terpanggilnya saya. Nah kemudian berkaitan dengan perkumpulan kita pada malam ini, yang pertama sebelum kita mulai pada inti, tentunya kita tahu ini masa pandemi. Kita tetap gunakan protokol kesehatan. Kalau hajatan itu Pak, aturan pakai panggung lesehan itu, kalau logika saya pribadi sebenarnya tidak jadi masalah. Yang penting kita pakai masker, jaga jarak. Yang penting kalau bisa segala mikir jangan ada orang tunggal malam hari. Itu harapan saya. Kemudian tidak lama lagi kita sudah launching posko kampung tangguh Nusantara. Nah, ini samanya dengan pada tahun yang lalu itu sudah kita pasang walaupun kita belum mulai, cuma kita mulai awali dulu dengan acara malam ini, mungkin mulai besok malam atau kita lihat satu malam dan kita persiapan, kita akan mulai berjalan seperti dulu. Karena satu misi dan visi saya keamanan. Saya tidak pernah janjikan harus gedung mewah, nggak pernah menjanjikan jalan bagus. Saya janjikan keamanan. Tapi tanda kutip, kalau saya tidak dibantu dengan masyarakat, pemuda, kemudian anggota Polri, TNI dan masyarakat dan yang lain, apalah artinya saya? Ya kan? Nah, itu. Jadi saya gugah kembali malam ini, kita bangkitkan kembali kampung kita, jangan diacak-acak. Kejadian terakhir kemarin ini saya sampaikan Pak Abang Sobirin, itu ada namanya Pak Riyadi. Beliau ini datang, ada orang menembak ayam. Ditegur lah, kamu ngapain? Apa urusan kamu? Lo ini halaman rumah saya. Datang nikah.
Untung nasibnya bagus, pisaunya itu sekedar pisau biasa. Kalau badik, mungkin diumumkan di masjid tidak lama. Iya. Nah itu kejadian itu sebenarnya sudah sangat-sangat di luar batas. Makanya malam ini saya kumpulkan karena itu. Kalau hanya sekedar masalah pencurian, itu di mana-mana ada terjadi. Betul yang disampaikan tadi Ketua PPK, disampaikan tadi Pak Kapospor. Kita rubah yang namanya takut. Sudah saya buktikan, yang tahu orangnya positif, tinggal saya tanya ke yang bersangkutan, mau dilanjutkan atau barangnya pulang? Mau dipulang aja Pak. Kalau satu orangnya, coba tunjuk tangan siapa yang belum pernah pulang? Pulang kan? Tapi kalau positif orangnya, mau disangka, mau di mana? Bukan saya pemberani, bukan saya so hebat, tapi saya punya hak bela bapak-bapak sekalian. Saya merasa malu, visi-visi keamanan, tapi kamu nggak aman. Gitu loh. Terus terang Pak, kalau bapak-bapak ini kehilangan apalagi motor yang ada STNK PKB, kan saya minta itu fotokopi. Begitu saya minta, saya kirim di WA, 10 orang itu saya kirim minimal pulsa 10.000 saya kasih. Berapa itu? 10.000, nah 100.000. Kirim lagi begitu. Artinya apa? Bapak-bapak kehilangan, masyarakat kita kehilangan, saya kehilangan. Lah kalau hilang terus lama-lama jual kupon saya, kalau punya kupon. Kira-kira gitu. Jadi pengertiannya kita saling bantu-membantu dengan versi kita masing-masing. Yang petani ada kejadian di kebun, lapor. Gak mau lapor tetangga, langsung ke saya. Sudah saya bentuk grup namanya Sektor Info Segala Medan. Siapapun boleh masuk di situ, warga Segala Medan ataupun bukan yang ada kaitannya dengan keamanan, contohnya Pak Wastur, Pak Jendri. Nah ini saya masukkan di situ karena mereka ada fungsinya di situ. Kita butuh mereka di situ. Nah selain itu kan saya masukkan semua. Makanya saya kecewa begitu dimasukkan keluar. Saya masukkan keluar. Jadi nggak maksud berarti. Kalau ada kejadian cukup kita sampaikan di grup itu. Pak, saya kemalingan sama saya ini. Kan satu kampung tahu semua. Lah kalau kita nanti sudah ronda, sudah kumpul malam hari, bingung itu kampung. Nah kemudian informasi, saya ngobrol dengan bendahara kampung, saya anggarkan pertama 10 CCTV. Kita pasang nanti di titik-titik rawan. Berikut kita tulis di bawahnya, wilayah ini diawasi oleh kamera CCTV. Jadi apa? Mereka baca tulisan itu pencegahan, tetap mereka melanggar pasti ketahuan. Ini mungkin tidak lama lagi, pertengahan bulan depan mungkin sudah mulai kita pasang. Yang kedua, cuma perlu diajarkan tahun ini, saya akan beli toa paralel. Apa itu toa paralel? Di semua dusun nanti ada toa pengeras suara. Cukup saya informasikan dari rumah atau dari kantor, semua di dusun sudah dengar apa yang saya katakan. Nah itu. Kalau saya teriak maling di situ kan bergema kemana-mana, kayaknya nggak jadi maling. Kira-kira demikian. Itu salah satu pencegahan. Jadi dalam hal ini yang perlu kita lakukan yang pertama pencegahan. Seperti saya sampaikan tadi, kita sediakan CCTV. Terus kita galakkan lagi. Kalau dulu roda malam, kalau sekarang Pak, ini dianjurkan kata Pak Bupati jaga malam. Karena roda malam sudah, gotong royong sudah, tinggal berjaya. Kata beliau. Masa kita sudah berjaya, ini kita masih diberikan roda. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, bagi yang roda malam, utamakan yang muda-muda. Jadi diseleksi Pak RT ya, yang ada penyakit khusus, penyakit yang kira-kira serius, nggak usah lah dirodakan. Cari yang muda-muda. Tapi kalau dia seperti Pak Ahmadi, gagah, masih gagah, kalau dia oke, lanjut. Karena yang tua-tua ini kita perlu juga minimal informasi gimana. Dan tanpa diketahui Bapak Presiden, saya ada orang-orang dari luar yang ikut bantu saya awasi. Ada yang sering ngomong namanya Andi, tahu ya? Kalau dia ngomong
sebenarnya informan saya dan banyak saya bantu dia masalah tidak kejahatan. Salutnya saya juga dia hafal, plat mobil orangnya dia hafal. Kalau saya tanya di kejadian di Gunung Haji, motor pit biru, ciri-ciri ini siapa? Anaknya Semarang, langsung dia semua betul. Contoh waktu itu ambil HP-nya anaknya, cucunya Pak Bunia, HP-nya anaknya Pak Siti dan sama kawan-kawannya. Itu. Artinya trik-trik begitu saya sudah gunakan. Saya maklumi kenapa kita sebagai masalah keamanan ini kita 1 tahun memang semua program kita stop total. Dulu kan pernah sudah aktif, bahkan lebih aktif dari yang dulu. Saya wajib kirimkan pada musim itu jam 12 foto kartu masing-masing ke saya. Artinya berarti malam itu ada yang semenjak ada COVID ini kita berhenti semua. Ya mungkin ada yang takut, mungkin ada yang senang atau lain sebagainya. Jadi yang jadi susah sekarang ini Pak, jadi susah sekarang ini Pak, COVID-nya nggak percaya, tapi bantuan COVID-nya sangat percaya. Nah ini susahnya. Pakai masker nggak mau, berkumpul masih sering, tapi bantuannya percaya. Nah, kita lupa itu, karena kita kalau begini-begini terus Pak, pernah saya sampaikan di grup, mau ke Superman bolanya sekarang. Ya, selain kita kerjasama, butuh saya bantuan bapak-bapak saya ini informasi. Jangan takut kalau B katakan B, kalau C katakan C. Pasti saya rahasiakan narasumber. Tidak mungkin saya katakan. Kalau saya katakan saya nanti domba. Jadi supaya sekali tertangkap ada yang terjerat. Minimal kalau kita ronda ini kita usah ini seperti yang dipertanyakan oleh Pak Subir tadi, apa yang kita bawa ketika kita ronda. Daripada kita melanggar hukum, kita bawa baterai, kentongan sama kentes. Karena pada malam hari pencuri itu takut dengan baterai depan rumah golong. Saya kan baterai sini sambil ketong lari ya. Tapi kalau golong dia nggak lihat, katanya dia bawa pistol. Nah kita susah. Nah itu. Kemudian setelah kita melaksanakan pencegahan, ya kita seperti saya sampaikan tadi, kita melaksanakan pelaksanaan. Sudah dicegah apa bersama lampu, kita ronda, pencegahan. Sudah itu kita laksanakan. Gunanya ronda ini bukan harus mati, minimal mengurangi niat kalau ada orang. Kemudian minimal ada saksi ketika ada orang masuk. Nggak tahu orangnya, warna jaketnya, warna bajunya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan lampu jalan sudah saya sampaikan, yaitu mengurangi masuk pencegahan. Menindaklanjuti bila mana kayak gini baik, kayak gini baik kudu sudah disampaikan tadi oleh lapor ke kantor polisi tidak bayar. delek gini baik lho. Jiku isi gorono ono wong. Kalau mengatakan saya waktu Ono dikit. Lapor ini Pak, saya jelaskan bukan berarti barang kita itu ketemu, motor kita ketemu. Pernah terjadi di Tegina, sekian ratus motor itu hilang, ditemukan, diumumkan barang siapa yang pernah hilang motor membawa BPKB dan STNK silahkan diambil. Sampai sana banyak ditolak. Padahal pengumuman begitu. Kenapa? STPL mana Pak? Surat tanda laporan polisi. Kita nggak lapor, nggak bisa dibawa pulang. Itu salah satu kerugian kita kalau lapor. Begitu ya Pak? Lapor saja. Walaupun bawa BPKB STNK, nggak ada STNK tak bisa. Gitu. Bisa jadi STNK BPKB sudah dijual. Gitu. Kemudian kepada anggota Limas, ini harapan saya
kita kembali Nggak coba. roda malam seperti dulu. Karena Januari Februari itu kita tidak ada roda malam dan sudah dianggarkan. Nanti insentifnya dirapel ya. Kita rapel ya. Januari Februari nanti dibayar sekaligus di Maret. Siap Pak Dimas? Siap ya? Coba saya nanti terakhir saya minta Pak ular-ular sedikit daripada Pak Wilato. Kemudian nanti langsung dibentuk Pak, kalaupun ada tokoh masyarakat yang lain Bariki Danto mereka wakili sambutan. Langsung kita bentuk dari weekend. Kalau bisa besok malam kita mulai. Untuk kepala dusun dan RT silakan digarap di rumah jadwal weekendnya. Cuma saya titip pesan yang ada penyakit agak serius dan yang usianya tua tolong jangan dimasukkan. Ya Pak ya. Terus terakhir, ini di luar daripada apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini, nggak usah saya sebutkan judulnya, kita akan punya tugas. Segera kita selesaikan tugas kita dalam waktu singkat, karena kita ke depan ini nggak lama menghadapi itu pekerjaan lain banyak. Karena informasi Pak Bupati mau berkunjung ke Bubian, tujuannya kampung segala bidang. Makanya saya dadakan itu saya rapikan. Saya pasang hasil pemuntah. Siapa tahu beliau mau istirahat segala macam, ruangan saya mau tikus. Itu walaupun sederhana tapi ya, sudah cukup layak lah. Tinggal cari kursinya lagi. Nah itu yang perlu saya sampaikan. Harapan saya ini bukan hanya sekedar rapat karena habis ada kejadian masuk ke kiri keluar ke kanan. Harapan saya kepala dusun RT betul lagi. Tolong betul lagi. Walaupun usia kita Pak kalau dikumpulkan kepala dusun ini Pak Sebirin, kalau dikumpulkan sekubian kepala dusun segala pilihan ini banyak yang lebih tua. Carinya pun demikian. Tidak saya ganti. Kalaupun belum ada tekanan dari atas harus ganti, tidak saya ganti. Selama masih mau dan siap menjalankan tugas dengan baik. Nah itu. Tolong semangat. Kita kembali lagi, kita bangkitkan lagi. Tujuan kita keamanan. Karena saya masih 5 tahun, jangan sampai lupa ke depan. Artinya sia-sia yang kita lakukan kemarin. Dulu 5 sempat ya cuma jempol, 5 sempat keliling terus. Walaupun harus keliling, pulang, nongkrong. Nah nanti kita poskonya di pospor. Kita poskonya di pospor, masih di sana garis 4 orang. Karena ini informasi Pak Bos, dulu kami satu malam ini 4 orang. Jadi 1 orang dalam 1 bulan dia dapat tiket 4 kali. Kecuali yang berhalangan hadir atau berpergian kemana. Saya kira cukup itu, mungkin cukup jelas dan harapan saya benar-benar dilaksanakan, didukung oleh tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Dan ini mungkin saya ke depan, saya khusus pemuda akan saya data 25 orang per dusun. Akan saya bentuk sendiri, bukan artinya itu kegiatan negatif. Akan saya bentuk sendiri agar mereka tumbuh jiwa pedulinya ke kampung, membantu keamanan di kampung segala ini. Itu saja.